Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan praktik di aplikasi Odoo, yaitu membuat transaksi di modul sales. Langkah yang pertama yaitu kita membuat workstation terlebih dahulu. Jadi, kita bisa klik di bagian modul sales. Nah, di sini untuk membuat workstation terlebih dahulu, kita bisa klik di bagian new. Nah, di sini kita bisa masukkan data-data atau transaksi-transaksi yang telah kita buat di Word sebelumnya. Di sini pertama yang harus kita isi adalah customer. Di sini kita isi dengan uh, logo. Nah, selanjutnya kita bisa isi expiration-nya atau kadaluarsanya. Di sini kita bisa isi di tanggal 3. Nah, lalu price list-nya ini kita isi default aja dan nah di sini payment term-nya kita lewati aja. Lalu kita bisa isi produk-produk apa saja yang harus kita tawarkan. Yang pertama yaitu ada meja kantor kayu, quantity-nya yaitu 15. Selanjutnya yaitu ada lemari. Quantity-nya yaitu 10. Selanjutnya yaitu ada kursi 4 lipat. Kuantitinya yaitu 20. Lalu yang keempat ada kursi kantor. Kuantitinya sama 20. Lalu ada buku. Kuantitinya yaitu 10. Nah, di sini kita lihat barang-barangnya apakah sudah sesuai yang akan kita tawarkan. Kalau sudah sesuai, kita bisa klik di bagian send by email. Nah, setelah itu ini sudah ada tujuannya yaitu toko mebel makmur. Setelah itu kita bisa klik di bagian send. Nah, anggap saja di sini toko mebel makmur itu sudah menyetujui. Nah, jadi kita klik di bagian confirm. Nah, setelah itu, setelah kita klik di bagian confirm, kita bisa melakukan pengiriman. Kita klik di bagian delivery, lalu schedule date-nya kita isi sesuai dengan yang ada di transaksi kita. Nah, di sini setelah kita mengisi schedule date-nya, kita bisa isi
barang apa saja yang harus kita kirimkan. Jadi kita pilih terlebih dahulu. Di sini kita bisa kirimkan barangnya sekaligus atau semuanya. Tinggal centang saja. Nah, setelah kita pilih barang semuanya, kita bisa klik di bagian validate. Nah, di sini barangnya sudah terkirim semuanya. Nah, setelah barangnya sudah terkirim semua, langkah selanjutnya yaitu kita bisa membuat invoice terlebih dahulu. Yaitu kita klik di bagian orders, lalu kita klik di order. Nah, di sini kita bisa klik di bagian ini, toko mebel makmur. Lalu kita bisa klik di bagian create invoice. Nah, di sini create invoice-nya kita bisa isi dengan regular invoice. Lalu di sini kita klik di create draft. Nah, di sini kita bisa isi tanggalnya sesuai dengan transaksi yang telah kita buat tadi. Di sini tanggal 11 April. Setelah mengisi invoice date-nya, di sini kita bisa klik di bagian confirm. Setelah itu, kita bisa klik di bagian send. Lalu di sini kita klik di bagian by email, lalu kita klik send. Nah, di sini setelah kita membuat invoice, kita bisa melakukan pembayaran. Caranya yaitu dengan klik di sini di bagian pay, lalu jurnalnya kita isi dengan cash. Nah, payment date-nya ini kita isi dengan deadline yang ada di transaksi kita. Di sini tanggal 10. Lalu jika sudah, kita bisa klik di bagian create payment. Nah, di sini ada statusnya yaitu in payment. Setelah proses pembayaran tersebut, kita bisa dilihat di bagian payment. Kita klik di bagian payment. Nah, di sini kita lihat ini sudah tervalidasi atau belum. Jika belum, kita bisa klik di bagian validate. Nah, setelah itu kita bisa melakukan rekonsiliasi akun cash, yaitu untuk mencocokkan transaksi yang sudah dicatat dengan transaksi yang ada di bank. Kita bisa melakukannya di modul accounting. Kita klik di bagian accounting. Nah, setelah itu kita bisa ke jurnal item.
Setelah itu kita cari di sini unreconcile. Nah, di sini kita centang di bagian toko mebel makmur, lalu kita rekonsil. Nah, di sini akunnya kita pilih dengan cash, lalu kita klik di rekonsil. Nah, di sini kita bisa lihat setelah kita rekonsil, nah di sini sudah ada akunnya yaitu cash dan account receivable. Nah, setelah kita klik bagian rekonsil, kita bisa lihat di sini akun yang ada. Nah, di sini tahap-tahapnya sudah selesai, jadi kita bisa mengulang cara itu lagi untuk transaksi-transaksi yang lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini. Nah, di sini statusnya menjadi paid atau sudah terbayar. Jadi, kita bisa ulangi langkah-langkah tadi untuk membuat transaksi-transaksi selanjutnya. Nah, jadi di sini kita sudah memasukkan semua transaksi yang telah kita buat dan juga kita sudah merekonsiliasinya. Jadi sekian dulu praktik yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.